Hai hai hai, halo. Kembali lagi di materi tema 6. Masih di tema 6 yaitu cita-citaku. Tapi kita sudah masuk di subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Oke, next. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar subtema 2 pembelajaran 1. Nah, sekarang kita buka buku tema 6 subtema 2, tapi kita sudah masuk di pembelajaran 2. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran 2, ada baiknya juga nih kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 itu apa saja. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui gerak tarik kreasi daerah dengan rinci. Nanti kita akan belajar beberapa pengetahuan tentang gerakan tari dari daerah yang lain. Oke. Lalu yang kedua menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mengerti dan membuat puisi. Nah, untuk membuat puisi ini kita akan lihat apakah waktunya akan mencukupi atau tidak. Paling tidak kita sudah mengetahui puisi itu seperti apa sih, lalu apa aja maknanya, isinya tuh seperti apa. Oke. Oke, next. Nah, kalau kemarin kita sudah mengetahui ada contoh tentang salah satu profesi seperti guru dan juga dokter. Nah, kali ini kita juga akan membaca kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Nah, penari ini kan salah satu profesi juga. Buat kalian, cita-cita apapun itu sangat bagus. Cita-cita tidak harus dari apa yang harus kita pelajari, tetapi juga bisa dari hobi. Nah, jika kalian hobi menari, bisa nih mencoba salah satu tarian tradisional sebagai generasi muda supaya budaya kita tetap lestari. Yuk kita baca. Oke, kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Nah, Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Wah, hebat ya Bu Supinah. Kalian tahu profesi apapun yang kalian tekuni dari mulai kecil sampai saat dewasa nanti, saat kalian berusaha keras, rajin belajar, maka tidak akan mengecewakan. Contohnya Ibu Supina. Ngapain sih? Mungkin kita berpikir ngapain sih? Kok tarian tradisional gitu? Apa sih yang bisa diberikan oleh tarian tradisional? Ternyata kita yang mungkin kerja kantoran atau mungkin apapun
belum tentu bisa ke luar negeri. Ibu Supina hanya dengan membawakan tarian tradisional ternyata bisa sampai mengharumkan nama bangsa ke luar negeri. Tadi apa aja tuh negaranya? Amerika, Korea, dan Cina. Hebat kan? Oke, next. Nah, sekarang waktunya kita buka buku catatan. Nah, di sini kalian tulis tentang peran penulis cerita. Nah, kalian tulis di buku catatannya. Oke, next. Nah, tadi kan kita sudah membaca profesi seorang penari. Nah, sekarang kita dapat membaca puisi karya khas Cahya Triliun Laksono. Nah, di sini ada puisi penari. Nah, kalian baca ya dengan nada seperti membaca puisi. Oke, next. Nah, tadi kita sudah membaca cerita, sudah mencatat, dan juga kita sudah membaca puisi. Nah, puisi penari yang tadi, sekarang kalian bedah menjadi latihan. Hanya 2 soal kok. Yang pertama, terdiri atas berapa bariskah puisi penari yang tadi kalian baca? Yang kedua, ceritanya tentang apa sih puisi penari itu? Nah, kalian ceritakan aja satu paragraf saja, minimal 3 atau 4 kalimat aja. Oke. Oke, next. Nah, sekarang kita buka buku catatannya lagi ya. Ibu kenapa sih dari tadi mencatat latihan? Betul, kalau subtema 1 kita kan menempel. Di subtema 2 kita belajar menulis kembali seperti kita sedang tatap muka. Oke, jadi catatannya juga tidak terlalu panjang kok. Kalau begitu kalian sudah menulis juga tidak terlalu panjang dan juga membingungkan. Justru ini akan mempermudah kalian untuk belajar memahami materi di subtema 2 ini. Oke, selamat mencatat. Oke, nah ini lanjutan catatannya ya. Dicatat juga. Hanya tinggal 2 catatan lagi kok. Ini yang satu paling terakhir. Oke, dicatat lagi ya. Oke, next. Nah, sekarang sambil tadi sudah lelah mencatat, sambil beristirahat, kita baca dulu yuk. Nah, di sini ada seni tari. Nah, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya, tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Betul sekali, kalian sebagai generasi muda seharusnya mau mengenal bahkan melestarikan budaya Indonesia. Kenapa? Negara Indonesia itu kan terkenal dengan kekayaan budayanya, bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Tidak hanya karena luasnya, tetapi juga karena keragaman budaya yang dimiliki hampir setiap daerah. Setiap daerah, setiap provinsi itu memiliki kekhasannya masing-masing, bahkan cenderung tidak sama. Karena itu, kebudayaan kita yang sangat kaya ini harusnya kita pelajari. Nah, di sini ada latihan. Kalian tebak dari gambar 4 tarian ini, kalian cocokkan dari 4 nama-nama tarian yang ada di sampingnya. Nah, kita mulai dari yang nomor 1, kalian kerjakan itu yang paling atas sebelah kiri ya, itu nomor 1. Kemudian di sampingnya 2. Nah, yang ketiga ini yang ada anak kecil pakai selendang merah itu yang ketiga dan yang sampingnya yang keempat. Oke. Oke, next. Tadi kita sudah mencatat, sudah latihan. Sekarang kita mulai membaca lagi. Nah, di sini ada manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Apa saja sih? Yang pertama,
Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Betul, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya tumbuhan dan hewan karena Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan memang untuk membantu manusia. Oke. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, di sini ada kata-kata akan membuatnya punah. Kenapa tumbuhan dan hewan bisa punah? Oke, tumbuhan dan hewan ini kan terus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita terus menggunakannya tanpa kita melestarikannya atau merawatnya, mungkin tidak keberadaan tumbuhan dan hewan ini akan punah. Pasti akan punah. Kenapa? Karena kalian bisa membayangkan kalian pakai terus hewan dan tumbuhan, kalian manfaatkan seluas-luasnya tanpa kalian memelihara, tanpa kalian melestarikan. Itu sudah pasti lama-kelamaan tumbuhan dan hewan yang begitu banyak lama-kelamaan akan berkurang dan tidak mungkin juga itu akan musnah atau punah. Oke, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, jadi apakah hewan, tumbuhan, dan manusia itu membentuk rantai makanan? Betul. Kalau salah satu dari hewan dan tumbuhan tidak ada, manusia tidak akan dapat hidup. Lalu kalau hewan tidak ada, maka manusia tidak akan bisa sepenuhnya itu bergantung pada tumbuhan saja. Nah, kalau begitu, apa manfaat hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan juga saling berkaitan satu sama lainnya. Hewan membutuhkan tumbuhan, tumbuhan juga membutuhkan hewan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Karena itu, tidak mungkin dalam satu rantai makanan ini kemudian diputus salah satu. Makanya kenapa kita harus melestarikan sumber daya alam supaya manusia tetap memiliki keberlangsungan hidup. Manusia dapat hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam tetapi dengan tetap memelihara dan bertanggung jawab jika ada kerusakan lingkungan yang menyangkut hidup dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat yang bisa kalian baca ya dari tumbuhan dan hewan selain dari yang tadi kita sudah bahas. Oke, next. Nah, ini adalah catatan terakhir yang kalian harus catat di buku catatan. Nah, di sini ada tentang rangkuman yang tadi kita sudah baca sebelumnya, supaya ini lebih singkat saja. Tidak mungkin kan kalian menulis semua cerita yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Oke. Oke deh, pembelajaran 2 sudah selesai. Terima kasih ya kalian sudah mengerjakan latihan dan catatannya. Tapi jangan lupa dikumpulkan. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.